Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan umur panjang dan bisa menjumpai bulan yang kita cintai, bulan suci Ramadan, dengan penuh kesehatan jasmani dan rohani. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan umur panjang pada kita sekalian, kesehatan dan juga rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita sekalian yang selalu beristiqomah untuk menjalankan syariah yang telah diajarkan beliau oleh para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Hadirin pemirsa sekalian, tentunya kita ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini sangat bersyukur sekali dan bergembira sekali, karena berapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita tidak Allah jumpakan dengan bulan suci Ramadan dan Allah panggil untuk menghadapnya. Untuk itu bergembiralah orang-orang yang dapat berjumpa dalam bulan suci Ramadan, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke seluruh neraka. Hadirin pemirsa sekalian, kita ketahui di Ramadan ini ada suatu fenomena yang sangat sekali kita bersedih hati lantaran adanya suatu wabah, yaitu wabah corona, sehingga adanya suatu peraturan-peraturan yang tadinya kita begitu gamblang untuk melakukan Ramadan ini dengan penuh khusyuk dan hikmat, tapi lantaran corona ini kita dibatasi untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah salat sunat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Apalagi sebelum kita melaksanakan ibadah Ramadan ini sudah ada peraturan untuk menutup masjid-masjid dan musola, untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah dan juga sholat-sholat wajib yang lainnya di dalam berjamaah pada tempat ibadah. Namun dari itu tidak mengurangi rasa cinta kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan ibadah, khususnya ibadah Ramadan ini dengan penuh hikmat dan khusyuk. Kita laksanakan di rumah, di tempat-tempat lain yang aman, beserta keluarga dan bahkan kepada sanak saudara, yang bisa kita laksanakan dengan baik dan aman agar terhindar daripada wabah corona ini. Dan tentunya kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Arti daripada ayat tersebut tentunya pemirsa banyak yang mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kuwajibkan untuk kamu berpuasa
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat tadi tentunya ada akhir kalimat la'allakum tattaqun, yaitu agar kita bertakwa, menjadi orang-orang takwa. Berarti hikmah dari puasa ini tidak lain adalah mencetak orang-orang agar menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berpuasa ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Dan bahkan kalau di dunia kedokteran pun, bila ada orang yang ingin melakukan operasi, baik itu sesar dan sebagainya, dia dianjurkan untuk berpuasa. Bayangkan hadirin, sampai begitu hebatnya hikmah daripada puasa itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita lakukan puasa ini dengan hikmat dan khusyuk dan penuh kenyamanan dan kegembiraan, agar kita melaksanakan ibadah ini dengan baik. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Bayangkan hadirin, kita sudah berpuasa, namun yang ada, yang kita dapat hanyalah lapar dan haus, sedang daripada pahala puasa itu hilang dan lenyap bagaikan badai di telan masa. Hadirin wal hadirat, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam puasa ini ada pula hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara dalam sabda Rasul, yaitu man ta'alama ilma man hadara fil majlisil ilma fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sana wa yakunu ma'i tahtal ars. Kata Rasul dalam sabdanya, siapa orang yang hadir di dalam majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah mencatatnya baginya tiap langkahnya, yaitu 1 tahun ibadah, 1 tahun kebaikan. Ini ada salah satu orang yang mempunyai pemikiran yang begitu bagus. Akhirnya dia tahu bahwa rumahnya itu dekat dengan masjid. Bagaimana caranya? Dia pergi ke tempat ibadah, dia cari jalan keliling agar supaya langkahnya itu lebih jauh dan lebih banyak. Nah, ini kalau ini dilakukan seperti ini bagus juga. Cuman akhirnya membawa kemudaratan juga. Kenapa? Yang tadinya dia bisa berjamaah tepat waktu, dengan adanya dia mengambil hikmah, lantaran mengambil daripada pahala tersebut, dia keliling dulu, yang akhirnya pahala jamaahnya ketinggalan. Hadirin pemirsa sekalian, bukan itu yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah banyak-banyaklah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala yang Allah limpahkan, dan bahkan pahala sunnah Allah jadikan wajib, dan bahkan pahala wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Hadirin pemirsa rahimahullah ta'ala. Dan bahkan di bulan suci Ramadan ini, kenapa pahala daripada Ramadan ini bisa hilang? Sebab ada 5 perkara yang menjadikan pahala puasa itu hilang. Di antaranya adalah berdusta, yang kedua adalah berbohong, yang ketiga adalah sedang mengadu domba atau mengadu-adu orang antara orang yang satu dengan yang lain yang akhirnya berkelahi. Yang ketiga, yang keempat adalah sumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang wanita dengan
syahwat. 5 perkara itulah yang menjadikan pahala daripada puasa itu hilang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tadi sudah saya bacakan, yaitu laisa kamislihi, yaitu kam shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos, yaitu banyak orang yang berpuasa namun yang didapat dari puasanya itu hanyalah lapar dan haus. Hadirin rahimahullah, kita tentunya sangat bergembira sekali di bulan suci Ramadan ini. Banyak-banyaklah kita bersedekah pula, karena sedekah yang kita keluarkan itu semuanya Allah lipat gandakan. Ini ada sedikit gurauan, ada seorang yang mana ingin bersedekah, lalu dia tidak mempunyai apa-apa, bahkan sedekahnya itu waktu itu bukan bentuk sedekah tapi ingin fitrah, ingin zakat fitrah. Lalu ketika dia ingin mengeluarkan zakat fitrah, dia mengatakan pada Ustadz, ya Ustadz, saya bagaimana fitrah, untuk makan aja susah. Lalu bagaimana ya Ustadz? Ya, kamu datang aja ke masjid, kemudian kamu terima itu zakat. Setelah kamu terima, kamu serahkan kembali untuk zakat kamu. Itulah. Oleh sebab itu, Islam itu tidaklah sempit di dalam pemikiran. Islam itu sangat luas dan Islam itu sangat tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang agung dan mulia dan yang sangat tinggi. Dan bahkan dengan adanya corona yang melanda ini, di mana terlihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam, karena dia tahu bahwa Islam adalah agama yang suci, agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang bersih, baik bersih jiwa maupun bersih rohani maupun jiwa maupun jasad. Islam itu agama yang sangat mementingkan daripada keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Islam sampai sekarang ini banyak sekali kalau kita lihat di mana di media massa, bahkan di media elektronik lainnya, disiarkan, diberitakan bahwa banyak orang-orang non-muslim yang lari masuk ke dalam agama yang mulia, itu agama Islam. Kenapa? Karena kata Rasul, al-Islamu yajidu wa la yakusu. Islam itu tidak akan berkurang, Islam itu selalu bertambah dan tidak akan berkurang. Dan ini pada saat ini, pada saat corona ini terbukti bahwa orang-orang berbondong-bondong untuk memasuki agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, marilah kita lakukan Ramadan ini, yang mana di dalam agama kita, agama Islam, diwajibkan atas kita berpuasa bagi setiap muslim, dan tidak lain adalah semata-mata untuk menciptakan, mencetak daripada orang-orang yang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang telah saya sampaikan tadi di muka. Demikian, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan daripada ilmu dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.